Mmm, terkait, anak usia 12 tahun yang meninggal dunia usai pulang dari mmm, rumah sakit oke. Bung Fatimah, Oh, ya ya. RSUD. Oh, ini berita lanjutan ya? Berita lanjutan. Heeh. Kira-kira apa nih progres dari kasus ini? Progresnya ya banyak publik yang menilai, kalau pelayanan di rumah sakit pemerintah Mhm. itu memang sedikit, lambat Ya ya. dibandingkan, rumah sakit swasta pada umumnya, Bang. Mmm. Selamat sore, bertemu lagi di program Hot News Batam Pos, bersama saya Muhammad Tahang, Wakil Murid Batam Pos, akan ditemani rekan saya Cinta, reporter. Sinta. Oke, apa kabar Sin? Alhamdulillah sehat, Hmm, Bang kira Dahang. Sehat, Bang? alhamdulillah sehat, setelah beberapa bulan ini sempat absen ya. Ya Sin, kira-kira apa berita yang bisa kita ulas untuk pembaca Batam Pos besok? Ini ada kasus yang lagi viral, Bang, Mmm, terkait, anak usia 12 tahun yang meninggal dunia usai pulang dari mhm, rumah sakit oke. Bung Fatimah, Oh, ya ya. RSUD. Oh, ini berita lanjutan ya? Berita lanjutan. Heeh. Kira-kira apa nih progres dari kasus ini? Progresnya ya banyak publik yang menilai, kalau pelayanan di rumah sakit pemerintah Mhm. itu memang sedikit, lambat Ya ya. dibandingkan, rumah sakit swasta pada umumnya, Bang. Oh, mmm. Itu keluhan dari masyarakat, Iya iya. banyak keluhan dari Mungkin masyarakat. wali kota maupun wakil wali kota, harus menjadikan atensi, Betul, Bang. kasus ini ya. Soalnya banyak Mmm, juga warga mempertanyakan kenapa, anak usia 12 tahun yang, mmm, dari RSUD dibilang stabil, tapi mhm, 2 jam dirawat di rumah tiba-tiba mmm, meninggal, Bang. ah, Berarti kan memang kondisi si anak itu memang tidak baik-baik saja iya saat iya. pulang dari rumah sakit. Mungkin, It dokter-dokter juga perlu mungkin, eee, benar-benar diagnosa mengdiagnosa, heeh, pasien itu ya, mhm. terutama yang masuk lewat IGD ataupun UGD ya. Pasti, Nah, setiap orang juga nggak mau sakit dong, iya betul. Bang. Kalau memang tidak darurat pasti tidak akan ke UGD. Mhm, Seperti itu sih, mmm, Bang. iya, publik juga karena ini menyangkut masalah BPJS, Mhm, publik juga akan mendorong agar pelayanan BPJS ini, lebih ditingkatkan lagi ya. Ombudsman Heeh, juga meminta seperti mhm, itu, Bang. Tapi mhm, dari RSUD, bilang kalau mereka sudah bekerja sesuai regulasi dan mmm, anak itu pulang, eee, saat berada di zona hijau ya setelah ya ya, dilakukan pengecekan, mmm, laboratorium dan pelayanan lainnya. ya mungkin, misalnya eee, lembaga ID atau apa Mhm, mungkin perlu melakukan investigasi, betul, Bang. agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi ya. Soalnya banyak, Mhm, Bang, ada juga masyarakat yang mengaku saat, datang ke, UGD, mereka mhm, itu tidak dilakukan pengecekan, mhm, cuma ditanya, lalu, mhm, si perawat langsung mendiagnosa mhm, penyakitnya A atau mhm, B gitu, Bang. mhm, Itu kan mhm, kok bisa, ya mungkin berdasarkan pengalaman, tapi kan, iya. sebagai Setiap pasien kasus tuh mungkin selalu berbeda iya kan, betul, Bang. walaupun misalnya keluhannya sama, tapi kan keluhan yang sama bisa jadi penyakitnya berbeda ya. Ya, Betul betul, Bang. harusnya yang lebih tahu memang harus, dokter ya. Makanya Mhm. tapi kan bagaimanapun harus melakukan diagnosa yang lebih, efektif dan efisien kayak gitu ya. Mudah-mudahan, Mhm, kasus Alfia, mhm. warga Sebeduk itu menjadi yang terakhir lah ya, Iya Bang, yang di mudah-mudahan untuk dunia kesehatan. itu kita beri Mhm harapkan wali kota maupun bu wali kota memberi atensi lah untuk kasus-kasus seperti ini ya. mhm. Bagaimanapun rumah sakit, Mhm daerah ini kan, mhm. tempat peristiwa ini. Betul betul, Bang. Mhm. Heeh. Terus selain ini kira-kira berita apa lagi Yasin, yang Ada bisa wacana kita pembangunan flyover, Bang, dari Simpang Kepri Mall ke arah Muka Kuning. mhm, Terus wacana lainnya pembangunan, dari Batu Aji tembus ke SPBU mhm, Vitka Tiban Center. mhm.
lalu dari Hotel Pasifik ke Mentarau, Sekarang kan bahkan ke MPP. Heeh. Jadi memang ada rencana pembangunan itu, Bang. Sekarang kan sedang berlangsung pembangunan pelebaran jalan dari Mm-mm. Simpang Kepri Mall ke Sim- arah Pambil sana ya. Iya betul, Bang. Tapi mungkin Ke arah Muka Kuning Cibiduk. mungkin untuk mengatasi kemacetan mungkin belum bisa terlalu mengurai ya kemacetannya. Mm. Makanya perlu langkah-langkah lain, opsi-opsi lain agar masalah kemacetan itu kan ini sudah terjadi cukup lama ya. Kemacetan dari Muka Kuning ke Simpang Kepri Mall ataupun sebaliknya. Tapi harusnya tidak hanya pelebaran jalan, Bang. Pelebaran jalan itu juga harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Betul. Nah itu saat ini kan jalan yang sudah lebar, tapi ternyata minim rambu-rambu lalu lintas loh, Bang. Gitu. Iya betul. Dan itu menjadi salah satu penyebab kecelakaan di selain Kota Batam. karena kemacetan itu ya. Oke, Ada lagi nih, Bang, Oke. solusi jangka panjang untuk memenuhi atau memecahkan masalah PPDB yang selalu terjadi karena jumlah anak dengan sekolah ya. kuota sekolah itu tidak sebanding. Ya. Oh ya, masalah daya tampung ya. Apalagi sekarang ini sedang berlangsung. Kalau dulu namanya PPDB, sekarang SPMB ya. Yang sedang berlangsung tingkat SMP dan SD. Kalau nggak salah hari ini pengumuman untuk SMP. Untuk SD. Untuk SD ya, Bang. Baru dibuka untuk penerimaan untuk tingkat SMP ya. Berarti duluan SD baru SMP ya, Bang? Ya, ini kan. Tapi tentang rencana biaya sekolah gratis itu seperti apa ya, Bang? Sudah ada perwakonya atau gimana, Bang? Kalau ini kan kebijakan pusat kalau yang itu kan. Rencananya itu regulasi untuk mengatur itu tuh mungkin awal tahun depan. Masih diperhitungkan. Seperti apanya, Bang? Iya, agar program wajib 9 tahun itu berjalan. Jadi kalau yang memang tidak bisa diterima di SD bisa langsung ke swasta ya, Bang, tanpa harus memikirkan biaya yang mahal. Kan selama ini kan masyarakat kan mikir swasta mahal. Swasta mahal. Kalau ada bantuan dari pemerintah kan mungkin bisa meringankan kan. Betul sekali, Bang. Biaya sekolah yang mahal di swasta. Subsidi lah mungkin atau apalah mungkin nanti bentuknya dari pemerintah. Kabarnya sih regulasinya baru keluar awal tahun 2026 ya, tahun depan ya. Tapi kan dari hasil putusan MK itu kan sudah mengikat kan bahwa untuk tingkat SD maupun SMP negeri maupun swasta itu harus gratis itu. Semoga bisa segera terlaksana ya, Bang. Oke. Ada lagi nih, Bang, terkait Kejaksaan telah mengirimkan memori banding terhadap 10 ex-polisi. Yang udah sebenarnya diputus 9 sih yang ex-polisinya, 1 Satriananda masih aktif sebagai polisi. Itu nunggu apa itu kok belum tidak otomatis nonaktif atau dipecat? Masih di Mabes, prosesnya masih di Mabes, Bang. Sempat ditanya ke Propam bilang mereka juga menunggu proses dari Mabes. Jadi harus masih nunggu putusan dari Mabes. Gitu. Nah, ada lagi nih, Bang, selain proses banding, ternyata Polda Kepri juga sedang melakukan penyelidikan terkait TPPU, tindak pidana pencucian uang untuk 10 ex Sat Narkoba Polresta Barelang ini, Bang. Jadi memang sedang berproses, kata Dir Narkoba Polda Kepri. Seperti itu aja, Bang. Oke. Kalau mungkin untuk informasi berita lainnya mungkin bisa dibaca di Koran Batampos ya, Bang. Ataupun di online batampos.co.id dan koran digital maupun di koran cetak Batampos. Bagi masyarakat yang ingin berlangganan untuk koran digital cukup dengan 50.000 dan
bagi yang mau langganan cetak dan koran digital, cukup dengan biaya 120.000. Oke. Demikian hot news kita sore ini. Sinta, terima kasih. Sama-sama Bang Paham. Ya, sukses selalu, tetap semangat.